Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan manajemen keuangan desa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada manajemen keuangan desa, di mana pada sesi yang lalu kita sudah membahas tentang pelaksanaan keuangan desa. Nah, di dalam pelaksanaan keuangan desa tentu langkah selanjutnya adalah penatausahaan keuangan desa. Tentu dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa berjalan secara beriringan, sehingga ini merupakan sebuah kegiatan di dalam manajemen keuangan desa yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Di dalam pelaksanaan keuangan desa, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disusun berdasarkan APBDes, kemudian sudah disusun dengan RKA, kemudian disusun dengan SPP, dan juga pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan. Nah, di dalam proses pelaksanaan tersebut, pejabat ataupun aparatur desa tentu harus melakukan penatausahaan. Nah, di dalam penatausahaan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan yang nanti akan dipertanggungjawabkan pemerintah desa kepada ke pemerintah daerah, dalam hal ini kecamatan. Nah, materi kali ini kita akan fokus pada penatausahaan keuangan desa. Di dalam penatausahaan keuangan desa ini nanti kita akan mencoba bahas secara bersama. Nah, apa itu penatausahaan keuangan desa? Mungkin rekan-rekan bisa mencoba mengartikan apa itu penataan keuangan desa. Mungkin kita bisa melihat dari arti penataan usahaan, itu artinya dari penataan ataupun usaha-usaha untuk menata keuangan desa. Nah, penatausahaan keuangan desa dapat diartikan sebagai sebuah proses pencatatan atas segala transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah desa, baik itu transaksi penerimaan uang atau pengeluaran uang yang dilakukan pemerintah desa dalam masa akuntansi atau masa anggaran 1 tahun. Nah, segala bentuk transaksi-transaksi itu wajib hukumnya untuk dicatat, sehingga ini bagian dari cara untuk melakukan penatausahaan, sehingga pada akhirnya laporan keuangan itu dapat disusun dan pemerintah desa dapat diakui sebagai pemerintahan yang mampu menyusun prinsip-prinsip laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Nah, ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam penatausahaan keuangan desa. Salah satunya adalah ketentuan ketika penyusunan ataupun pembukaan rekening desa. Jadi rekening bank desa itu dibuat dengan nama atas nama pemerintah desa, baik itu dibuka di bank umum pemerintah ya, ataupun BUMN, ataupun bank umum milik daerah atau bank pembangunan daerah. Dan di dalam pembukaan rekening akan disertakan dengan spesimen dari pemerintah desa, dalam hal ini oleh kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran dan juga bendahara desa. Dan spesimen ini isinya adalah nama, kemudian tanda tangan, kemudian paraf dan sebagainya, yang tentu ini akan menjadi sebuah cara untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang akan dilakukan pemerintah desa dalam masa keuangan. Nah, kemudian ketentuan yang lain itu adalah dalam hal penerimaan keuangan. Jadi penerimaan yang harus dicatat dalam penatausahaan ini adalah, pertama adalah uang yang diterima itu harus disetorkan oleh bendahara desa. Jadi bendahara itu nanti sebagai orang ataupun pejabat yang menerima uang dari pendapatan, kemudian akan disetorkan kepada kas desa. Nah, pertama penerimaan itu harus disetorkan oleh bendahara desa sesuai dengan tugas pokoknya. Kemudian yang kedua, disetorkan langsung oleh kepada pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah bank yang sudah ditunjuk. Tentu tadi sudah dibuka rekeningnya, sehingga
penyetorannya itu bisa dilakukan secara resmi kepada bank yang sudah bekerja sama, yang sudah ditunjuk oleh pemerintah desa. Dan yang ketiga adalah dipungut oleh petugas yang selanjutnya dapat diserahkan kepada bendahara desa atau disetor langsung ke bank. Jadi uang-uang penerimaan desa itu hanya dikuasai oleh bendahara penerimaan. Dalam hal ini boleh saja bendahara membayar menyetorkan langsung kepada bank, ataupun bendahara menunjuk petugas untuk menyetorkan kepada bank. Nah, tentu ini menjadi sebuah keniscayaan di era teknologi. Sekarang sudah menggunakan teknologi informasi, sehingga segala bentuk penerimaan dan pencatatan itu sudah terdigitalisasi di dalam rekening bank. Nah, penerimaan oleh bendahara desa itu harus disetor ke kas desa paling lambat 7 hari kerja, dipulihkan dengan surat tanda setoran. Jadi penyetoran uang tersebut harus ada bukti-bukti penyetorannya, ada dibutuhkan surat setoran, kemudian uang itu harus disetorkan paling lambat 7 hari dari tanggal penerimaan itu, sehingga bendahara desa itu biasanya akan menampung selama 1 minggu ya, ataupun 5 hari kerja. Kemudian di hari terakhir, di hari Jumat itu uang akan disetorkan kepada kas desa melalui bank yang sudah ditunjuk. Nah, kemudian misalkan ketentuan lain adalah di cara pungutan. Nah, pungutan penerimaan itu harus dibuktikan dengan bukti pungutan, atau bisa dikatakan karcis pungutan yang disahkan oleh kepala desa. Jadi harus ada. Jadi dalam ini pungutan itu artinya misalkan ada pembayaran ya, kita memungut pajak misalkan dari transaksi yang dilakukan oleh pemerintah desa, kemudian memungut pajak, maka pungutan tersebut harus disetujui dan disahkan oleh kepala desa. Kemudian ada surat tanda bukti pembayaran oleh pihak tiga. Jadi ketika ada pihak tiga melakukan pembayaran, dengan kita yang menerima pembayaran tersebut atau kita yang memungut dari pembayaran itu, maka itu harus ada tanda pembayaran oleh pihak ketiga. Kemudian ada bukti pembayaran lain yang sah. Jadi artinya segala bentuk transaksi itu semuanya harus memiliki bukti-bukti transaksi yang sah. Kemudian ketentuan yang keempat adalah kaitannya dengan pengeluaran. Di dalam pengeluaran ini nanti dokumen penatausahaan itu harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan, baik itu peraturan desa ataupun peraturan-peraturan yang tentang peraturan tentang APBDes. Jadi disesuaikan dengan itu. Tentunya di dalam pengeluaran ini juga harus disesuaikan dan harus mematuhi peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri, sesuai dengan yang sudah diatur di dalam pengeluaran. Karena pengeluaran yang dilakukan ini berkaitan dengan uang negara, dalam hal ini adalah uang desa di APBD, sehingga ini harus disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, pengeluaran dilakukan melalui pengajuan surat permintaan pembayaran. Nah, sehingga ketentuannya sesuatu transaksi akan dilakukan pembayaran ataupun pengeluaran itu manakala yang namanya SPP, surat permintaan pembayaran, itu sudah disahkan dan sudah disetujui oleh kepala desa. Tentu penyetujuan SPP ini melalui proses yang panjang ya, dari pengajuan RKA, pengajuan RAP, kemudian ada verifikasi oleh sekretaris desa, kemudian melakukan persetujuan oleh kepala desa, sehingga nanti akan dihasilkan SPP yang ini nanti akan menjadi dasar bendahara untuk melakukan pembayaran kepada si penerima atau pelaksana kegiatan tersebut. Nah, ada beberapa cakupan-cakupan di dalam penatausahaan keuangan desa. Jadi penatausahaan ini memang sangat erat kaitannya dengan pencatatan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara. Dan ini prosedurnya sangat lengkap. Dan kita akan coba membahas bagaimana penatausahaan penerimaan. Nah, prosedur penerimaan ini melalui bendahara. Yang pertama adalah contohnya pihak ketiga ataupun penyetor mengisi surat tanda setoran atau tanda bukti lain.
Kemudian bendahara desa menerima uang dan mencocokkan dengan surat tanda bukti. Jadi pihak ketiga datang kemudian mengisi surat tanda setoran, kemudian bendahara akan mencocokkan antara uang yang dia terima dengan data pengisian surat setoran tersebut. Kemudian bendahara desa mencatat semua penerimaan dan bendahara desa menyetor penerimaan ke kas desa, dan bukti setoran dan bukti penerimaan lainnya harus diarsipkan secara tertib. Jadi bukti transaksi, bukti setoran ke bank, bukti penyetoran dari pihak tiga semuanya harus terarsipkan dengan baik dan tercatat di dalam buku kas bendahara. Nah, apabila prosedur penerimaan melalui bank, maka pertama adalah penunjukan bank yang sudah ditetapkan. Jadi kita misalkan memiliki sudah menuju salah satu bank daerah, maka pihak ketiga ataupun penyetor itu bisa mengisi surat setoran, ya. Kemudian setelah itu dokumen tersebut digunakan oleh bank untuk dicatat ke dalam sistem, ya. Jadi sebagai bukti atau surat setoran ini bisa kita kenal dengan namanya slip setoran. Kemudian pihak ketiga akan menyampaikan bukti penyetoran tersebut kepada bendahara desa. Jadi setelah penyetor tadi atau pihak ketiga membayar setoran ke bank, maka nanti bukti setoran tersebut atau slip setoran tersebut akan dibawa ke bendahara desa untuk dilaporkan kepada bendahara desa. Sehingga bendahara desa akan mencatat buku kas umum dan juga buku pembantu kas bank yang merupakan buku catatan oleh bendahara berdasarkan penyetoran slip atau setoran bank. Jadi kalau penyetoran kepada bank, maka yang dilakukan adalah dua. Yang pertama adalah penyetor itu mendatangi bank, kemudian hasil penyetorannya atau bukti setoran itu diserahkan kepada bendahara untuk dicatat ke dalam pembukuan bendahara. Hal ini dilakukan supaya terjadi checks and balance antara bank dengan bendahara. Nah, kemudian kalau penerimaan melalui prosedur melalui petugas pemungut, jadi penyetorannya itu pembayaran penerimaan desa itu tidak melalui bendahara ataupun tidak melalui bank, tapi bisa digunakan melalui petugas pemungut. Jadi ini biasanya dilakukan ketika para pembayar ataupun penyetor itu penerimaan ini berasal dari objek-objek ataupun unit-unit usaha pemerintah desa yang tidak langsung ditangani oleh bendahara. Biasanya mungkin pembayaran tiket masuk objek wisata, pembayaran tiket masuk sebuah wilayah yang dijadikan sebuah unit bisnis oleh pemerintah desa. Nah, biasanya para petugas pemungut ini harus pertama ya tetap harus ditunjuk ya ataupun ditetapkan oleh kepala desa melalui SK. Kemudian penyetor ini mengisi surat tanda setor sebagai bukti bahwa dia akan menyetorkan sebuah uang ataupun sebagai seberapa uang yang akan dia setor harus mengisi surat tanda setor dulu. Kemudian nanti petugas pemungut akan menyocokkan antara uang dengan surat tanda setor tersebut atau tanda setor tersebut. Kemudian petugas pemungut dapat menyetorkan penerimaan melalui bendahara desa ataupun bank. Kemudian petugas akan menyetorkan bukti tersebut kepada kepala desa dan kepada bendahara. Jadi penerima dalam hal ini petugas pemungut akan menerima uang dari penyetor, kemudian penyetor akan mendapatkan tanda bukti setoran, kemudian uang tersebut akan dibawa oleh petugas, bisa langsung disetorkan kepada bank ataupun disetorkan kepada bendahara. Jadi boleh ya dilakukan bagaimana mekanismenya itu bisa, yang penting semua transaksi tersebut, penerimaan tersebut dibuktikan dengan bukti-bukti yang asli dan juga sah. Nah, ini adalah tiga prosedur penerimaan desa melalui bendahara, melalui bank ataupun melalui petugas pemungut. Nah, terus lantas bagaimana dengan prosedur pengeluaran? Jadi kalau prosedur pengeluaran jauh lebih panjang daripada prosedur penerimaan, karena pada dasarnya dalam prosedur penerimaan itu semakin pendek ya prosedurnya itu akan lebih memudahkan pembayar, sehingga orang ketika ingin membayar sesuatu itu akan jauh lebih dimudahkan karena
tentu ini akan menjadi pendapatan buat desa, sehingga kemudahan-kemudahan dalam menyetorkan pendapatan, ya, menyetorkan uang kepada kas desa itu harus dipermudah. Sedangkan dalam penatausahaan pengeluaran ini perlu adanya beberapa tahapan yang ini tentu menjadi sebuah cara supaya pengeluaran keuangan desa itu dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Yang pertama adalah pengeluaran itu harus berdasarkan surat permintaan pembayaran atau SPP. Nah, SPP ini tidak otomatis diterbitkan, tetapi ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah misalkan pelaksana kegiatan itu mengajukan pendanaan untuk melaksanakan sebuah kegiatan, maka dia harus melengkapi pengajuan tersebut dengan rencana anggaran biaya. Jadi pelaksana kegiatan itu ingin mencairkan dana atau mengajukan dana, dia harus menyiapkan RAB-nya, di mana kegiatan tersebut itu sudah tercantum di dalam rencana kerja anggaran dan itu sudah termaktub dalam APBDes. Jadi bukan kegiatan yang sifatnya belum ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, semuanya harus sudah tercantum di sana. Kemudian RAB tersebut akan diverifikasi oleh sekretaris desa, setelah itu akan disahkan oleh kepala desa. Kemudian pelaksana kegiatan akan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban anggaran belanja dan mempergunakan buku pembantu kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksana kegiatan. Jadi nanti setelah mendapatkan persetujuan, pelaksana kegiatan itu harus bertanggung jawab dengan cara dia akan melakukan pencatatan ke dalam buku pembantu kas kegiatan. Jadi setiap pelaksana kegiatan itu harus mencatatkan dan harus membuat buku catatan tentang uang kas yang dia terima. Jadi uang kas keluar masuknya itu harus dicatat oleh si pelaksana kegiatan. Nah, kemudian berdasarkan RAB yang sudah disetujui oleh kepala desa, kemudian pelaksana kegiatan itu akan mengajukan namanya SPP kepada kepala desa. Jadi setelah RAB disahkan, maka pelaksana desa akan mengajukan SPP kepada kepala desa, sehingga SPP tersebut akan disetujui oleh kepala desa manakala di dalam kegiatan tersebut itu sudah terlaksana. Dalam hal ini misalkan kegiatan pengadaan barang dan jasa itu sudah ada serah terima barangnya tersebut, sehingga ini baru bisa dilaksanakan pencairan dana. Jadi pada prinsipnya adalah pengeluaran dana oleh pemerintah desa itu dilakukan ketika bukti-bukti pengeluaran anggaran dana itu sudah tersedia. Salah satunya adalah ketika kegiatan ini adalah pengadaan barang dan jasa, maka otomatis serah terima barang itu semuanya sudah tersedia, sudah dilakukan, sehingga ini akan dilakukan. Jadi tidak ada istilahnya itu adalah barang ada baru dibayar, atau bisa juga pemerintah akan membayarkan uang muka terlebih dahulu, kemudian baru melunasi pada akhir ketika proses kegiatan tersebut atau proses pengadaan barang jasa tersebut sudah terlaksana dan sudah selesai. Nah, kemudian dari pengajuan SPP tersebut nanti akan dilengkapi dengan beberapa surat, ya salah satunya adalah surat pernyataan pertanggungjawaban belanja yang ditulis oleh dilengkapi oleh kepala desa dan juga dilengkapi oleh pelaksana. Ini sebagai surat pertanggungjawaban yang isinya adalah memberi pernyataan bahwa dia akan bertanggung jawab secara mutlak atas pengeluaran uang untuk kegiatan, sehingga ketika nanti ada temuan di dalam pelaksanaan uang tersebut, maka akan menjadi penanggung jawabnya itu adalah pelaksana kegiatan. Sehingga ini tidak boleh main-main dalam hal pengadaan ataupun pengajuan dana, harus berdasarkan bukti-bukti yang ada, kemudian berdasarkan anggaran yang ada. Nah, di dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran ini nanti sekretaris desa itu memiliki kewajiban yang sangat penting, ya, karena dia akan bertugas sebagai verifikator. Jadi harus meneliti kelengkapan berkas-berkas permintaan pembayaran, kemudian menguji
kebenaran perhitungannya. Jadi benar apa tidak nih perhitungannya, hitung-hitungannya di dalam pengajuan itu benar apa tidak. Bahkan mungkin juga bukti-bukti kwitansi, mungkin bukti faktur barang dan jasa yang diberikan, yang tersedia itu semuanya teruji kebenarannya apa tidak, kemudian teruji perhitungannya apa tidak. Sehingga ini akan menjadi sebuah cara untuk mengamankan uang itu jangan sampai dibayarkan kepada transaksi-transaksi yang belum valid, belum absah, dan belum terjadi. Ini tidak boleh. Sehingga sekretaris desa itu memiliki peran yang sangat penting. Bahkan di sana nanti sekretaris desa akan mengecek ketersediaan dana, sehingga ketika ada pengajuan dana sekian puluh juta, maka apakah kas desa itu tersedia apa tidak. Jika tersedia maka itu baru akan dilanjutkan, jika belum maka harus menunggu dulu untuk pengisian atau revolving uang persediaan yang ada di bendahara desa. Nah, verifikasi ini yang dilakukan oleh sekretaris itu juga berhak memiliki kewenangan untuk menolak ataupun bahkan menolak dan mengembalikan berkas tersebut apabila memang pengajuan permintaan pembayaran tersebut tidak memenuhi persyaratan, kriterianya tidak memenuhi, dan mungkin kevalitannya, kemudian fakta di lapangan tidak ditemukan hal yang meyakinkan dan menurut fakta itu tidak sesuai, maka verifikator ini bisa menolak bahkan mengembalikan berkas-berkas tersebut. Sehingga jika ada penolakan tersebut, maka pelaksana kegiatan harus melakukan revisi, melakukan perbaikan sampai persyaratan dan ketentuan itu bisa dipenuhi. Nah, berdasarkan SPP, misalkan SPP sudah sesuai dengan kriteria, sudah dilakukan verifikasi, maka berdasarkan SPP ini nanti sekretaris desa akan memintakan tanda tangan pengesahan kepada kepala desa dan menyetujui permintaan pembayaran yang nantinya akan diserahkan kepada bendahara sebagai surat perintah pembayaran kepada bendahara untuk melakukan pembayaran kepada pelaksana kegiatan tersebut. Sehingga di sini akan banyak tahapannya ya. Jadi bendahara tidak akan membayar jika kepala desa belum melakukan pengesahan, dan kepala desa tidak akan melakukan pengesahan jika sekretaris desa belum melakukan verifikasi data ataupun verifikasi dokumen. Sehingga di sini ada 3 tahapan yang harus dilalui oleh pelaksana kegiatan supaya dana tersebut bisa dibayarkan. Nah, tentu ketiga tahapan ini harus benar-benar dilakukan, saling menguatkan antar satu sama lain, sehingga nanti akan terjalin sebuah proses pelaksanaan dan penatausahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Nah, dan dalam penatausahaan ini bendahara nanti mewajibkan juga kepada seluruh pelaksana kegiatan untuk memberikan atau melaporkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, sehingga terhadap pembayaran yang telah dilakukan oleh bendahara itu wajib melakukan pengadministrasi. Jadi uang-uang yang digunakan di dalam pemerintahan desa ini semuanya harus dipertanggungjawabkan, yaitu dengan cara dicatat, baik yang dikeluarkan oleh bendahara maupun uang yang diterima oleh pelaksana kegiatan, itu semuanya harus dicatat ke dalam buku kas masing-masing. Ini adalah proses penatausahaan, sehingga tidak ada istilahnya transaksi itu tanpa bukti, tanpa pembukuan, itu tidak ada, dan semua itu harus terbukti. Apabila tidak terbukti, maka ini akan menjadi sebuah penemuan ataupun pemeriksaan yang akan mengakibatkan para pejabat tersebut atau para aparatur di dalam pemerintah desa beresiko berurusan dengan hukum. Nah, di dalam penatausahaan keuangan desa itu ada beberapa peraturan-peraturan. Misalkan di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ya, itu terkait dengan buku kas umum. Jadi nanti bendahara itu akan mencatat ke dalam buku kas umum yang mencatat seluruh transaksi kas yang dilakukan oleh bendahara, baik kas masuk maupun kas keluar.
Kemudian juga akan mencatat buku bank. Jadi setiap transaksi yang melibatkan bank, baik itu kas masuk maupun keluar yang ada di rekening bank, itu akan dicatat. Termasuk juga buku kas pembantu pajak, ya, keluar masuk uang yang kita pungut untuk dibayarkan pajaknya, kemudian uang yang kita keluarkan untuk membayar pajak, semuanya juga akan dicatatkan. Nah, ini ada beberapa contoh, ya, form contoh buku kas umum. Di sini nanti akan ada contohnya, ada, kita lihat nanti di sini ada tanggalnya, ada kode rekening, ada uraian, ini untuk uraian untuk apa, pembayaran untuk apa, ya, dicatat di situ. Kemudian apakah ini transaksi penerimaan ataupun pengeluaran, mencatat nomor bukti, kemudian jumlah pengeluaran kumulatif dan juga jumlah saldo. Jadi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran bendahara itu dicatat dalam buku yang namanya buku kas umum. Sehingga nantinya di sini dapat kita lihat nanti saldo bendahara itu tinggal berapa. Ini akan memudahkan bendahara dalam mengecek saldo setiap hari dari bendahara desa. Kemudian contoh buku kas pembantu pajak juga demikian, ya, ini nanti akan dicatat tanggalnya berapa, uraiannya apa, kemudian pemotongan berapa, penyetorannya berapa, saldonya berapa. Ini juga akan membuat mudah bendahara untuk melihat uang pajak yang dipegang oleh bendahara itu berapa. Jadi ada bendahara itu nanti memiliki wewenangan untuk memungut pajak atau memotong pajak. Kemudian setelah dipotong, pajak tersebut disetorkan kepada negara, kepada Dirjen Pajak, sehingga nantinya harapannya di setiap bulan itu buku kas pembantu pajak itu bersaldo kosong, karena setiap penerimaan ataupun pungutan ataupun potongan pajak yang dilakukan oleh bendahara di bulan yang sama itu juga harus disetorkan. Kemudian juga ini ada contoh buku bank desa, ya, buku kas rekening yang ada di bank. Sama, ya, nanti biasanya isinya juga ketentuannya sesuai dengan yang ada di bank. Biasanya nanti ada tanggal transaksi, ada keterangan transaksinya, ada bukti transaksinya, dan disebutkan juga ada setoran, bunga bank, mungkin ada penarikan. Jadi seluruh transaksi yang berkaitan dengan rekening bank itu, baik penerimaan ataupun pengeluaran, itu semuanya juga harus dicatat oleh bendahara. Tentu nanti di dalam buku kas bank ini nanti akan dicocokkan dengan rekening bank atau laporan mutasi rekening bank. Jadi laporan mutasi itu nanti ada keluar masuknya uang, tanggalnya berapa, nomornya berapa, saldonya berapa, itu nanti akan dicocokkan dengan buku bank yang dicatat oleh bendahara yang berdasarkan dari slip setoran ataupun bukti-bukti yang diterima oleh bendahara. Ini adalah contoh pencatatan buku-buku yang dilakukan oleh bendahara. Nah, kemudian ini beberapa contoh bukti-bukti transaksi, misalkan ada kwitansi, ya, kwitansi penerimaan uang muka, misalkan pekerjaan apa, kemudian mungkin juga nota pembelian konsumsi kegiatan dan seterusnya. Ini semuanya bukti-bukti ini yang akan menjadi dasar bendahara untuk melakukan pencatatan transaksi. Jadi kita ingat dengan prinsip akuntansi bahwa transaksi itu akan dicatat ke dalam jurnal ataupun buku kas itu jika dibuktikan dengan bukti-bukti transaksi yang valid dan sah. Dan bukti-bukti tersebut juga harus diarsipkan, harus dikelola, harus ditata dengan baik oleh bendahara, khususnya bendahara desa. Nah, ini adalah salah satu penatausahaan dari keuangan desa. Dan perlu diingat bahwa penatausahaan ini dilakukan setiap terjadi transaksi. Jadi setiap terjadi transaksi baik penerimaan atau pengeluaran itu harus segera dicatat ke dalam buku-buku tersebut sesuai dengan tanggal transaksi. Jadi sesuai dengan prinsip akuntansi, yaitu adalah transaksi itu dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dan itu idealnya itu memang ketika transaksi itu terjadi harus langsung dicatat. Jadi secara real time ataupun secara cepat dan tepat itu transaksi itu dikeluarkan uang negara, uang desa, maka otomatis dicatat langsung. Jadi tidak ada istilahnya penundaan. Karena hal ini nanti akan membuat terjadinya miss, ya, ataupun keteledoran, penyimpangan terhadap pencatatan ini. Kemudian
Di dalam pencatatan penatausahaan itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tanda bukti penerimaan dan pengeluaran itu harus sesuai dengan kode-kode rekening. Jadi harus dikasih kode supaya nanti mempertanggungjawabkannya dan mengarsipkannya, menata itu jauh lebih mudah. Kemudian tanda-tanda bukti penerimaan pengeluaran harus mendapatkan pengesahan dari kepala desa. Tidak boleh bendahara membuat bukti-bukti tersebut sendiri ataupun kosong, harus ada tanda tangan dan pengesahan dari kepala desa. Ini sifatnya adalah kewenangan, sehingga nanti ada saling mengawasi di antara verifikator, sekretaris desa, pelaksana kegiatan, kepala desa, dan bendahara, sehingga nanti bendahara itu tidak bisa melakukan pembayaran apapun kalau tidak ada pengesahan dari kepala desa. Kemudian tanda bukti itu juga harus ditandatangani oleh bendahara. Jadi nanti bendahara bendahara menandatangani, kepala desa mengesahkan, dan juga si penerima juga akan bertanda tangan, sehingga ini akan menjadi sebuah cara untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki. Jadi saling mengawasi ya dalam pelaksanaan penatausahaan ini. Kemudian di dalam tanda bukti tersebut itu ataupun bukti transaksi itu tidak boleh ada cacat ya. Cacat-cacat fisik, misalkan angkanya, hurufnya, kemudian ada tanda penghapus atau mungkin bekas tipek, ada perubahan. Jadi harus tanda bukti itu yang benar-benar nyata. Jadi bukan bukti transaksi yang ada coret-coretannya kemudian di tipek bahkan ya, ataupun bukti penghapusan ada bukti perubahan, itu tidak diperkenankan karena itu akan menjadikan bukti tersebut kurang valid sehingga akan diragukan kebenarannya, dan ini tidak akan lolos di dalam proses verifikasi dokumen pencairan. Kemudian setiap bukti penerimaan maupun pengeluaran itu wajib hukumnya dicatat dalam buku kas umum ya. Jadi nanti antara bukti transaksi yang diarsipkan itu akan sama ada pada catatan buku kas umum. Nah, kemudian setiap pengeluaran telah dianggarkan serta tersedia dana. Jadi pengeluaran uang itu harus sudah ada anggarannya dan juga sudah tersedia dananya. Jadi kalau misalnya pengeluaran yang tidak ada di dalam APBDes maka tidak dapat dilakukan. Kemudian pengeluaran yang dananya tidak tersedia itu juga tidak dapat dilakukan. Misalkan ada anggaran kegiatan sosialisasi kepada warga. Nah, anggarannya 5 juta, Anda mencairkannya, mengajukannya 6 juta, ini tidak dapat dilakukan karena melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Ini tidak boleh karena dana itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kalau dalam perencanaannya sekian, maka di dalam pelaksanaannya itu adalah sama. Kalau direncanakan 5 juta, maka dilaksanakan 5 juta atau kurang dari 5 juta. Itu diperbolehkan, tapi tidak boleh melebihi karena ini tentu tidak sesuai dengan anggaran perencanaan dan tentu tidak tersedia dananya. Kemudian di dalam penataan ini juga harus diperhatikan pula, misalkan buku kas umumnya ataupun buku pencatatan itu harus rapi, bersih ya, tidak rusak, tidak ada halaman yang tersobek, tidak ada halaman yang terlepas, harus rapi. Kemudian pada setiap halaman buku itu diberi nomor urut ya. Kemudian ada para bendahara yang itu artinya bahwa itu sudah benar. Kemudian nanti di dalam halaman terakhir buku kas tadi itu harus ada pemeriksanya ataupun pengawasan, ada pengesahan. Dan di dalam buku itu nanti tidak boleh ada ruang kosong. Jadi kalau sudah tutup buku di akhir bulan, maka misalkan ada sisa ruangan buku tersebut, maka harus dikasih tanda bahwa ini tidak ada ruang kosong. Ini untuk mengantisipasi adanya catatan-catatan yang sifatnya tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian buku kas umum hanya dibuat satu buku, tidak ada yang lain. Jadi artinya hanya satu buku itu digunakan untuk mencatat segala transaksi. Tidak ada buku kas umum yang kedua, yang ketiga, tidak ada, hanya ada satu. Dan tentu ini buku-buku ini sudah tersedia ya, dan sudah teraplikasi di dalam aplikasi namanya aplikasi sistem keuangan desa, sehingga bendahara desa itu hanya menginput transaksi ke dalam komputer aplikasi, nantinya akan
dapat dicetak langsung menjadi sebuah buku, dan nanti tinggal dilakukan verifikasi dan juga paraf dan pengesahan oleh bendahara. Nah, dan buku kas umum ini akan ditutup setiap bulan. Jadi setiap bulan akan dilakukan penutupan buku, bendahara akan melakukan penyajikan laporan pertanggungjawaban bendahara yang akan dilaporkan kepada kepala desa dan akan disahkan dan diketahui oleh kepala desa. Jadi setiap bulan bendahara itu harus melakukan pelaporan kepada kepala desa. Kemudian beberapa catatan yang lain itu adalah misalkan buku kas umum itu dapat dibuat dalam bentuk buku ataupun lembaran-lembaran yang dibuat per bulan, itu bisa. Tadi kalau misalkan di dalam lembaran itu biasanya memang hasil output atau hasil print dari aplikasi yang berupa lembaran, yang nantinya lembaran tersebut akan dijilid ya, akan dibukukan supaya bisa tertata rapi dan tidak resiko tercecer dan juga resiko kehilangan. Nah, kemudian semua transaksi melalui bank, baik penerimaan maupun pengeluaran, juga akan dicatat ke dalam buku bank yang tadi sudah saya sampaikan. Dan itu juga harus nanti akan dijilid dan disahkan dan akan diverifikasi dan diperiksa tentunya. Kemudian pembukuan antara buku kas umum dengan buku bantu bank dapat dilakukan secara langsung. Jadi bisa penyetoran pengambilan uang kas bank ataupun sebaliknya merupakan pergeseran uang. Jadi kalau misalkan bendahara mengambil uang di bank, misalkan di rekening bank bendahara mengambil uang, maka di catatan buku bank itu akan berkurang uangnya, sedangkan di catatan buku kas umum akan bertambah. Jadi itu harus saling sinkron ya antara satu sama lain bukunya. Jadi buku itu nanti memiliki fungsi masing-masing, yang ini akan tentunya ini menjadi sebuah tugas dari bendahara. Nah, kita nanti pada beberapa video ke depan nanti akan kita simulasikan bagaimana prakteknya pembukuan atau penatausahaan transaksi oleh bendahara desa. Kemudian catatan yang lain adalah bendahara desa wajib melakukan pungut pajak ya, dalam hal ini adalah PPh, dan juga melakukan pajak-pajak yang lain. Kemudian di setiap pemungutan itu harus dicatat ke dalam buku kas pembantu pajak dan dilakukan penyetoran kepada Dirjen Pajak ataupun kepada pajak ya, kantor pajak untuk dicatat ya, semuanya harus dicatat. Kemudian dalam pencatatan pemotongan penyetoran pajak itu buku kas pembantu pajak harus mencantumkan kode rekening penerimaan atau kode rekening pengeluaran terkena pajak. Hal ini untuk memudahkan dalam proses penyetoran pajak di kantor pajak, baik penyetoran pajak secara langsung maupun melakukan penyetoran secara online melalui rekening bank. Ini harus sesuai dengan kode pajak yang ada ya, tidak boleh salah. Jadi kalau misalkan penyetoran pajak penghasilan, maka kodenya 42 misalkan, 422111 misalkan untuk kode pajak. Itu harus benar ya, karena ini akan mempermudah dalam hal pemeriksaan dan pelaporan. Nah, itu adalah proses penatausahaan keuangan desa yang ini merupakan sebuah keharusan, di mana nanti bendahara desa harus membuat buku kas umum, buku kas rekening bank, buku pajak. Kemudian pelaksana juga harus melakukan penatausahaan, melakukan buku pelaksanaan kas. Nah, ini nanti akan dicocokkan, dilaporkan setiap bulan oleh bendahara kepada kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran. Dan ini adalah proses penatausahaan ini tentunya dilaksanakan oleh bendahara secara rutin, secara disiplin, dan tentu mengedepankan aspek-aspek pengelolaan keuangan desa, yaitu aspek akuntabilitas, aspek transparansi, dan juga aspek partisipatif. Artinya setiap pengelola keuangan desa itu semuanya harus mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, supaya di dalam penatausahaan ini akan terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, pemerintahan desa yang akuntabel, dan juga pemerintahan desa yang memberikan hasil nyata kepada
rakyatnya kepada warganya. Nah, ini adalah proses penatausahaan keuangan desa. Nah, nanti akan coba kita bahas lagi di dalam video berikutnya terkait bagaimana pertanggungjawaban keuangan desa, baik itu seperti apakah laporan-laporan yang akan disusun oleh bendahara dan disusun oleh pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan APBDes-nya. Jadi jangan kita hiraukan ini, karena ini harus menjadi kewajiban pemerintah desa dan kita sebagai warga desa harus peduli partisipatif untuk selalu memantau, memberikan masukan, melihat dan mengikuti perkembangan dari pemerintahan desa yang sudah ada sekarang. Baik, kita akan ketemu pada pertemuan video berikutnya. Hari ini kita cukupkan, semoga bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.